Oke, halo semuanya, gue Adit dan selamat datang kembali pada acara podcast Walkie Talkie 60. You've got question, we've got audio. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya tentunya. Nah, hari ini nih guys, kita kedatangan nih bintang tamu dari SMA 60 Jakarta tentunya. Kalau misalkan nih guru-guru banyak bilang artis nih, artis 60 ya guys. Nah, langsung saja nih gue kenalkan ya ke kalian. Ini dia Pelangi. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, mungkin tadi gue udah kenalin nih lo Pelangi, tapi boleh dong lo perkenalkan lebih lengkap, kayak lu nama lengkap lo siapa, nama lu dari kelas mana, jurusan apa. Halo semua, aku Pelangi dari kelas X IPS 1. Udah itu aja? Udah itu aja. Oke. Nah, kenapa kita ngundang Pelangi nih hari ini? Karena kita mau ngomongin about appreciation for non-academic. Dan tentunya Pelangi ini nih banyak banget kegiatan-kegiatan non-academic. Dan tentunya yang harus kita apresiasi ya. Nah guys, sebelum kita masuk nih ke question, boleh gak nih Pelangi, lo kasih tahu dulu apa sih lo tuh ikut kegiatan non-academic apa aja kalau boleh tahu? Aku menggeluti bidang dance sama biola untuk khususnya pastinya. Oke. Tapi aku juga berapa kali ikut lomba pantomim atau puisi. Oh, pantomim. Ya. Boleh dong, lu boleh gak kayak contohin gitu, Pak? Dikit. Coba dong. Oke, coba ajarin gue. Gini, Gini, terus. gini. Oke. Geser. Gila. Geser. Kok lu clear banget deh. Sumpah gue gak. Itu gimana sumpah. Oke, mungkin kita bisa belajar di next time ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa tadi lu ngasih tahu lu banyak banget di kegiatan non akademik nih. Nah, Yeah. terus apa sih yang ngemotivasi diri lu untuk bisa terus semangat dalam ngikutin kegiatan untuk meraih prestasi dalam bidang non akademik tersebut? Karena sebenarnya aku punya cita-cita mau mengharumkan nama bangsa di usia muda. Jadi tepuk tangan dulu dong, guys. Oke, terus. Jadinya aku harus semangat di passion yang aku geluti biar Oke. bisa membanggakan Indonesia di bidang yang aku geluti. Oh gitu, oke. Nah, boleh gak nih diceritain sedikit dulu gimana sih awalnya lo sendiri bisa tertarik di bidang tersebut? Karena ya gue jujur dulu di sekolah sebelumnya nih gue ikut pramuka dan pasti apapun nih kegiatan non akademik, kenapa lo bisa ikutin karena suka kan tentunya. Yeah. Nah, alasan gue dulu tuh suka sama pramuka karena pas gue lihat jadi dulu sekolah gue nggak cuma pramuka doang, ada PMR tentunya, ada paskibra, dan gue ngeliat bahwa wah, tapi ini gue kayak ngepromot ekskul pramuka ya guys. Tapi sebenarnya gue nggak pramuka ya. Jadi pas dulu nih gue ikut ekskul pramuka, gue ngeliat pramuka PMR belajar tentang kesehatan, P3K, gue liat pramuka juga belajar nih. Terus gue ngeliat paskibra mereka PBB, gue liat pramuka juga ada, so kenapa gue nggak ambil pramuka aja, itu merangkup semuanya kayak gitu. Nah, kalau sendiri gimana tuh bisa awal mula tertarik dengan bidang-bidang yang lo punya sekarang nih? Kalau untuk dance, dulu sih nggak bener-bener kayak pengen masuk gitu. Oke. Jadi pertama kali karena mama papaku ajak aku ke Taman Ismail Marzuki. Oke. Terus di situ ada sekumpulan anak-anak yang lagi latihan dance. Terus habis itu karena waktu itu aku masih kecil, kayaknya umur 4 tahunan. 4 tahun? Wah, kecil Sekitar banget. 4 tahunan. Terus aku coba di belakangnya ngikut ya sana Oke. kecil. Terus habis itu mama papaku ngelihat kayaknya nih anak tertarik sama dunia itu, jadinya aku mulai menggelutinya di situ sih. Oh gitu. Tapi kalau untuk biola, Oke. jadi dulu waktu itu aku sempat ikut Little Miss Indonesia di SCTV. Oke. Terus habis itu aku audisinya lewat dance. Nah, habis itu sama jurinya ditantang, bisa nggak nih main musik juga? Oh gitu. Terus. Nah, kebetulan kakekku itu dua-duanya pemain biola. Jadinya fun ya fact udah aku ikut menggeluti biola juga. Oh gitu. Oke. Nah, kamu tadi banyak nih ada biola terus deh. Nah, cara kamu sendiri tuh untuk ngegali potensi dan bakat non akademik yang ada dalam diri kamu tuh gimana? Yang pasti latihan yang rutin, terus harus disiplin juga. Jadi biar potensinya bisa berkembang terus. Oke, nah kamu bisa gini sharing nih gimana cara kamu menghasilkan prestasi di bidang non akademik itu, gimana caranya? Kalau kamu sendiri?
Latihan yang rutin, terus harus disiplin, tanggung jawab, sama yang terus ikut-ikut kompetisi juga. Ya, Biar jadi harus kita mulai bisa percaya tahu diri mental ya? kita. Oke. Jadi diuji terus mentalnya dengan ikut kompetisi juga. Tapi menurut kamu mental tuh sangat penting gak sih dalam kegiatan non akademik dan akademik kayak gini? Penting sih, karena mau di olahraga, mau di seni, kita kan pasti punya lawan gitu ya. Kalau misalnya kita Iya. kompetisi, kita punya lawan. Nah, kita selain skill yang diadu, kita juga adu mental. Karena biasanya di atas stage itu kan apa aja bisa terjadi gitu loh. Menarik ya. Nah, Terus jadi kita harus punya mental yang kuat biar semuanya tetap berjalan lancar. Set kita tetap berjalan lancar, ya kita harus punya mental yang kuat juga. Oke, nah pasti kan tadi mental ya kamu Iya. bilang. Nah, berarti kan mental itu terjadi kalau menurut aku di saat ada sebuah kegagalan. Iya. Nah, kalau kamu pernah gak mengalami kegagalan dan gimana cara kamu sendiri tuh untuk bangkit dari kegagalan itu? Kalau aku sih nggak pernah nganggap itu kegagalan ya, karena setiap kompetisi yang aku jalanin, aku anggap itu sebagai ujian gitu. Lagi Oke. ujian. Jadi kalau misalnya aku berhasil, berarti aku bisa naik kelas, naik ke tingkat selanjutnya. Mentalku juga udah makin naik kelas. Oke. Tapi kalau misalnya aku gagal, berarti harus evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diganti gitu. Oke, sih. nah sebenarnya ngomongin tentang evaluasi ya, aku juga punya pengalaman sih tentang bangkit dari kegagalan. Jadi dulu tuh ngomong tentang pramuka, aku kan dulu Ya, pramuka. Aku dulu jadi tim kreatif di pramuka. Jadi tuh kalau misalkan ada tentang yelling, tentang membuat sesuatu, aku tuh jadi itu. Aku masuk kayak gitu. Dan sometimes tuh aku kadang gagal dan aku ngerasa sedih banget. Kamu tahu ini gak? Sebelumnya kamu tahu, mungkin ini agak terdengar so ya, tapi kamu tahu Hindia gak sih? Hindia. Pokoknya dia ada penyanyi namanya Hindia. Iya ya. Oke, ya. dan dia punya lagu evaluasi dan aku jatuh cinta banget sama lagu itu. Dan ada liriknya yang bilas muka, gosok gigi, evaluasi, tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok pagi. Nah itu bener-bener setiap aku jatuh, aku selalu denger lagu itu. Kayak bener-bener itu posisinya pas aku kegagalan itu sering banget di kelas 2 SMP. Dan kayak setiap aku ngebuat sesuatu, bahkan even temen aku sendiri aja nggak menerima, bahkan sebelum ada perlombaan teman aku sendiri tuh nggak menerima ide aku dan kayak parah banget nih. Terus akhirnya jujur aku sedih banget, terus aku menemukan lagu evaluasi dari Hindia, terus aku dengar kayak wah bener ya, kenapa di saat gue jatuh, kenapa gue harus, kalau misalkan gue tetap jatuh di tempat itu, teman-teman yang lain akan terus tertawa. Tapi kalau misalkan gue bangkit dari jatuh itu dan mengevaluasi diri gue, pasti orang-orang yang tertawa akan melihat seberapa jauh kemampuan gue untuk mengevaluasi diri gue sendiri. Iya, kayak betul, gitu. betul. Nah, kamu tadi udah ngomongin nih tentang evaluasi. Nah, terus gimana cara kamu meyakinkan diri agar terus nih bisa terus berjuang dalam proses yang kamu alamin? Yang pasti tanggung jawab sama bakat apa yang Tuhan kasih sama aku. Oke. Dan yang pasti itu motivasi di awal, cita-cita aku itu yang bikin aku yakin sih. Oke. Nah, kamu boleh gak nih kasih kayak tips gitu deh, kayak biar bisa nge-push diri sendiri untuk meningkatkan prestasi non akademik buat teman-teman semua nih yang lagi dengar di rumah. Kalau aku selain latihan yang rutin, harus ngomong sama diri sendiri juga. Oke. Jadi kalau pasti kan kita ada rasa males gitu ya. Betul. Kadang kita males, kadang Pasti kita sih ada, iri kayaknya orang-orang bisa seneng gitu, tapi kita harus latihan gitu. Nah kadang aku motivasi diri sendiri ya dengan aku harus bisa banggain Indonesia di usia aku yang masih muda. Keren banget guys, Biasa tepuk banget tangan dulu sih. dong guys. Keren banget loh, jujur aku sebenarnya keren banget kamu ngomong kayak gitu. Sumpah aku ngerasa kayak oh my god, aku cuma kayak ini kamu kayak keren banget. Tapi kalau bener-bener yang kalau aku boleh ngasih tips juga ya ke kalian, pasti kan di mana-mana prestasi non akademik, berarti non akademik adalah hal yang kalian suka nggak sih tentunya. Nah, menurut aku tuh kalau misalkan kalian punya suatu hal, jadi misalkan kalian suka game dan kalian tuh cuma just playing game dan kalian nggak mengembangkan bakat itu, kayak mencoba ikut lomba-lomba tentunya yang tadi Pelangi jelasin. Nah, kalian nggak bakal coba misalkan kalian ikut lomba dan kalian menang, dan misalkan kalian mendapat uang, dan uang itu bisa kalian pakai gunain untuk diri sendiri loh, bisa untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Jadi kalau misalkan tips dari aku ya, kalau misalkan kalian ingin berkembang dalam prestasi non akademik, tentunya
menurut aku ada 3. Pertama itu minta saran dari teman. Ya. Minta saran dari teman. Ya, Karena lingkungan penting banget. betul. Kayak misalkan kalian suka nyanyi dan kalian punya teman-teman yang kayak nyanyinya suaranya bagus, kalian coba nyanyi deh. Terus kalian kasih kirim suara kalian ke teman kalian. Kalian tanya kayak, pas ini false gak ya? Pas ini false gitu gak? Terus tentunya terima kritikan dan jadikan evaluasi di hari depan. Kritikan-kritikan itu menurut aku bahwa ada beberapa kritikan yang emang just hate. Terus ada kritikan-kritikan yang kayak kritikan itu membangun memang kita. membangun. Iya. Nah, itu kalian harus terima. Kalian malah nggak boleh melupakan semua kritikan, tapi kalian harus menangkap kritikan-kritikan itu dan jadikan evaluasi untuk diri kalian. Terus tentunya yang tadi Pelangi bilang, terus berlatih dengan gigih ya, dan tentunya nggak lupa untuk mengatur waktu kalian. Jangan sampai itu menjadi toxic productivity bagi kalian sendiri. Nah, tapi ini aku pengen tahu dong, sudut pandang kamu nih mengenai seberapa penting sih prestasi non-akademik? Menurutku penting ya, karena menurut aku sih non-akademik sama akademik itu sama pentingnya. Tergantung sama passion kita, balik lagi ke passion kita masing-masing. Karena kan dua-duanya sama-sama bisa membuat kita bisa menggapai mimpi kita gitu. Dan yang pasti kan kalau misalnya dikembangkan pasti akan bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain juga. Gitu sih. Nah, pasti kamu kayaknya nggak asing sih dengan kata-kata ini, kayak ngapain sih ikut ekskul, mending fokus prestasi akademik aja, dan non akademik itu cuma buat capek doang. Nah, menurut kamu gimana tanggapannya? Kayak kamu tapi banyak gak dapat tanggapan seperti itu, kayak ngapain sih prestasi non akademik kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah aku didukung terus. Menurut aku sama orang yang bilang ngapain ikut ekskul mungkin karena dia belum menemukan passionnya aja sih. Iya betul. Iya, karena kan mungkin pandangan orang lain kan beda-beda ya. Tapi kan mau akademik ya mau non akademik itu pasti penting. Pasti bermanfaat juga kalau misalnya emang dimanfaatkan untuk satu yang baik gitu. Jadi kalau kayak gitu itu cuma pandangan orang yang belum paham aja sih. Iya betul banget ya. Jujur sebenarnya aku sedih juga sih kalau misalkan masih ada orang yang kayak gitu. Dan mungkin menurut aku ya, orang yang kayak gitu tuh lingkungan mereka juga tidak menyadarkan mereka dengan bakat mereka. Iya. Kayak misalkan yang tadi aku bilang, kayak misalkan kamu main game dan teman-teman kamu tuh cuma ngajak mabar doang, mabar. Padahal kalau di lingkungan kamu nih, teman kamu itu mendukung kamu untuk kayak kayaknya lu jago deh main game, gimana kalau lu ikut lomba. Nah, itu berarti kan lingkungan kamu mendukung dan kamu akan sadar dengan prestasi non akademik kamu, dan akhirnya kamu mencoba, dan yang tadi aku bilang kamu mendapatkan penghargaan untuk diri kamu sendiri dan juga orang lain tentunya. Nah, banyak banget nih pembelajaran hari ini ya tentunya nih dari Pelangi. Nah, sekarang boleh gak nih kamu ngasih spill dikit ya, gimana sih cara kamu menyimbangin prestasi akademik dengan non akademik, dan karena tentunya untuk menyimbangkan prestasi akademik dan non akademik itu adalah kesusahan dari semua orang sih kayaknya, dan aku pun susah maksudnya gitu. Coba kamu boleh kasih spill cara kamu gimana? Kalau aku sih setiap jamnya sekolah aku harus fokus sama sekolah. Jadi kayak tugas sekolah itu semua diselesain pas jam sekolah. Misalnya dari jam 1 sampai jam 3 gitu. Nah, sisanya itu aku harus fokus sama bakat apa yang aku tekuni gitu. Jadi target apa yang mau aku hasilkan hari ini gitu. Maintenance apa yang mau dilakuin hari ini gitu. Jadi harus punya porsi dan jamnya masing-masing. Gak boleh kelebihan, gak boleh kurang juga. Jadi harus pas porsi jamnya. Harus pintar-pintar bagi waktu sih. Iya betul harus pintar-pintar bagi waktu. Dan kalau menarik ya, sebenarnya aku juga. Jadi aku sebenarnya pengen menekankan bakat aku di bernyanyi. Nah, aku tuh coba dong. Mungkin di lain waktu ya guys. Aku mending kita ngomongin non akademik dulu nih guys. Nah, tadi gimana cara aku biar kayak gimana sih biar suara gue bagus kayak gitu loh. Nah, biasanya kan ada nih guru-guru yang ngasih tugas numpuk banget. Dan kayak aduh pusing banget, dan kadang tuh aku biar nggak dibawa stres sambil mengerjakan sambil buka Spotify gak sih? Buka Spotify and then dengerin lagu. Terus gue dengerin lagu dulu, gue mau coba nyanyi. Aku sering kayak gitu, sumpah jujur, aku sering kayak gitu, mau coba nyanyi. Terus aku coba cari YouTube kayak karaoke dari lagu Pamungkas, dari lagu apa. Terus gue coba nyanyi sambil mengerjakan Terus tapi ya guys, di sini adalah kekurangan aku, bahwa saking akunya fokus dengan nyanyi, kadang
tugas aku tuh ketinggalan, kayak Iya. terus sampai, oh iya tadi lagi ngerjain tugas ya, kok gue mau nyanyi sih, astaga udah kerjaan lagi terus tiba lagi dengan Spotify, mau nyanyi lagi tugas ketinggalan lagi, sampai pada akhirnya gue setelah nyanyi itu tuh gue berhenti dulu, akhirnya gue ngerjain tugas, terus makanya kadang gue malah mau ngerjain tugas buru-buru, gue mau ngerjain tugas buru-buru biar gue bisa nyanyi kayak gitu. Cara gue ngatur waktu sebenarnya kayak gitu sih jujur. Jadi selesain dulu yang wajib ya. Iya betul. Ya, well, that's it. Gitu aja sih sebenarnya. Thank you guys ya nih. Ini dia nih bintang tamu kita kali ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Pelangi guys. Thank you banget loh udah datang hari ini. Sama-sama. Dan sharing topik tentang prestasi non akademik tentunya. Nah, kamu boleh gak sih kasih harapan buat teman-teman di rumah nih yang masih yang dengar sekarang ini, harapan kamu gimana untuk mereka? Harapan aku yang semoga kalian bisa menemukan passion kalian. Betul. Biar kalian bisa mengembangkan, bisa ngebahagiain keluarga, bisa bahagiain masyarakat banyak juga. Tapi jangan lupa bahagia dan sehat selalu juga. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Pelangi guys. Nah itu dia guys, sharing topik appreciation for non-academic. Dengan berakhirnya topik kali ini berakhir juga nih untuk episode Walkie Talkie 60 kali ini. Gue Adit dan sampai jumpa pada episode selanjutnya di podcast Walkie Talkie 60. See you guys. Bye.